Ini yang paling ditakutkan para pecinta sepak bola seluruh Indonesia. Pada menit-menit krusial yang mana hari ini timnas Indonesia akan melakoni laga perdana untuk penentuan ke fase berikutnya melawan Brunei, Indonesia kehilangan satu pemain inti lagi. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kali ini kita akan membahas persiapan tim nasional Indonesia melawan Brunei Darussalam. Lagi-lagi Indonesia kehilangan pemain inti, yang mana dia berada pada lini penyerangan atau striker kemungkinan besar. Kita tidak bisa meremehkan sepak bola karena apa yang terjadi beberapa waktu lalu pada Asian Games. Kita tersingkir oleh China Taipei dan sebuah sejarah baru, Hong Kong mampu mengalahkan raksasa dari Asia Tengah. Ini sepak bola, ini kulitnya bundar. Jadi kita tidak boleh meremehkan lawan meskipun di atas kertas kita berada jauh di level mereka. Jadi harus tetap fokus, harus tetap bisa memainkan ritme, irama, strategi, taktik, semua yang diarahkan oleh pelatih. Kali ini kita akan membahas setelah adanya Jordi Amat, kemudian ada Marcelino Ferdinand, kali ada Yakob Sayuri, dan juga kali ini ditambahkan lagi seorang Rafael Struijk. Ivan Gerrard pun juga nggak bisa main. Ditambah hari ini kita mendapatkan berita bahwa Rafael Struijk juga dirundung cedera. Dari sini maka kita lalu berimajinasi, ternyata untuk naturalisasi itu sangat penting sebagai pelapis kedua. Karena apa? Di saat menit-menit krusial seperti ini kita kehilangan pemain inti. Untungnya kita melawan Brunei Darussalam. Lagi-lagi ini bukan untung tapi tetap rugi, karena lagi-lagi sepak bola ini tidak ada yang bisa memprediksi 100%, meskipun di atas kertas prediksi 98% Indonesia akan memenangkan pertandingan ini dengan jumlah gol yang cukup banyak. Lagi-lagi kita berkaca pada Indonesia melawan China Taipei, yang mana sebelumnya pada level yang lain Indonesia mampu mengalahkan 9-0, tapi di level yang lainnya Indonesia dibantai 1-0. Jadi dari sini kita belajar bahwa sepak bola ini memang penuh dengan rahasia-rahasia, dengan taktik-taktik, karena setiap pelatih itu selalu mempelajari kekurangan-kekurangan dari tim lawan. Mungkin kita masih bisa bernafas lega karena ada salah satu pemain yang sampai detik ini selalu fit dan tidak pernah dirundung cedera. Siapa lagi kalau Elkan Bagot. Mungkin di lini pertahanan kita nanti akan masih percaya diri karena adanya Sandy Walsh, kemudian Sen Patinama, kemudian Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan mungkin ada tambahan dari Fahrudin. Mungkin lini pertahanan kita masih mampulah untuk menahan gempuran-gempuran dari para pemain-pemain Brunei Darussalam. Di lini penyerangan saya mungkin Asnawi masih tetap bertengger di sana, tidak tergantikan. Mungkin hari ini ada pergantian pemain atau perkiraan saya Pratama Arhan akan dipasang pada babak kedua, karena di sini ada pemain-pemain diaspora yang mungkin juga mempunyai skill dan kemampuan yang hampir sama dengan Pratama Arhan. Mungkin di lini tengah kita tetap dipercayakan pada Mark Klok didampingi dengan mungkin laga perdana dari Arkan Fikri di timnas senior, atau nanti masih ada Ricky Kambuaya. Untuk di lini serang saya kira kesempatan juga akan dimiliki oleh Hoki Carata, meskipun masih ada 3 pemain, Ramadan Sananta, kemudian Dimas Derajat, dan juga Dendi Sulistiawan. Jadi sebenarnya untuk komposisi ini sudah komposisi yang terbaik, akan tetapi ketika kita kehilangan pemain-pemain yang kita tahu bahwa kemampuan skill mereka juga luar biasa, seperti Ivar Jenner yang mempunyai akurasi umpan dari lini tengah ke depan, kita benar-benar sangat kehilangan dan kita tidak akan bisa menonton permainan cantik ala Eropa. Jadi karena kalau kita melihat karakteristik dari Ivar Jenner itu benar-benar Eropa banget, umpannya itu akurat banget dari lini tengah ke depan. Mark Klok juga nggak diragukan. Saya kira untuk komposisi tim saya tetap yakin, akan tetapi lagi-lagi kita tidak boleh meremehkan lawan
serendah apapun, karena ketika kita sudah berbicara sepak bola maka di lapangan itu sangat-sangat berbeda dengan ekspektasi kita. Oke, semoga hari ini Indonesia benar-benar mampu mencapai hasil yang maksimal. Karena apa? Ketika Indonesia ini nanti mampu mengalahkan pada dua laga antara Indonesia Brunei ini leg dan away, secara otomatis Indonesia akan mengalami perubahan ataupun kenaikan ranking pada FIFA. Mungkin kita akan berada pada level 144 ataupun 145 ranking FIFA. Jadi besar ataupun kecil kemenangan Indonesia itu nanti akan sangat bisa merubah ranking yang berada pada FIFA. Semoga hari ini menuai hasil yang luar biasa maksimal. Tetap berdoa untuk timnas Indonesia, apapun yang terjadi tetap Garuda di dada. Salam sehat, salam waras, NKRI harga mati, Indonesia juara.